Shalom, shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bagi yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang di Malaysia, Taiwan, Rusia, Amerika Serikat, Taiwan, Rusia, Kamboja, Hongkong. Senang kembali menjumpa saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami, dan pagi ini kami bangun dan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami, ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Habakuk 3 ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Puji Tuhan. Saudaraku, saat melewati pencobaan yang besar adalah perkara yang sulit. Di dalam hidup ini, hampir semua manusia pernah mengalami pencobaan di dalam hidupnya. Banyak hal yang dialami manusia di bumi ini, sakit penyakit, kesulitan dalam keluarga akibat ekonomi yang terpuruk terjadi, masalah konflik dengan suami, dengan istri, dengan anak, dan sebagainya. Hal ini membuat banyak orang menjadi putus asa, frustasi, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Banyak orang biasanya mengandalkan kekuatan sendiri, padahal kekuatan kita sangat terbatas. Akhirnya kita menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan Tuhan. Padahal firman Tuhan dengan jelas mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan bisa berarti menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan. Disebut berbahagia karena di dalamnya terkandung kekuatan. Di dalam Yesaya disebutkan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Hal ini menegaskan bahwa hanya Tuhan satu-satunya kekuatan kita. Puji Tuhan. Saudara, tidak mudah bagi kita untuk melupakan peristiwa atau kejadian-kejadian di dalam hidup kita, terutama apabila peristiwa atau kejadian tersebut sempat membuat hati kita kecewa, getir, takut, dan gentar yang menguras energi dan kekuatan kita. Meski demikian, kita memiliki Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dalam hidup kita, sehingga kita mampu mengalami sukacita dan beroleh kekuatan, walaupun kenyataan yang ada begitu mencemaskan dan mengkhawatirkan. Hal inilah yang juga dialami Habakuk, saudara. Ia menghadapi masa-masa sulit dan tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia tetap menguatkan hatinya di dalam Tuhan, sehingga masih dapat berkata, "Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku." Puji Tuhan. Ada satu rahasia yang membuat Habakuk sanggup mengucapkan perkataan-perkataan iman di segala situasi, saudara, yaitu orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Percaya kepada siapa, saudara? Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara, untuk memperoleh kehidupan di dalam Tuhan Yesus, kita harus percaya dan mempunyai keyakinan yang teguh akan Injil firman-Nya. Seperti pernyataan Paulus ini, saudara, aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil,
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudaraku, hanya Tuhan kekuatan kita. Tidak ada yang lain di muka bumi ini. Di sepanjang jalan kehidupan manusia, hanya Tuhan yang melepaskan kita dari segala beban dan derita. Oleh karena itu, hari ini kita berkata dan percaya bahwa Tuhanlah kekuatan di dalam hidup kita. Mari saudara, jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi mari kita andalkan Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami, sehingga kami mampu melewati hari-hari kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, melainkan hanya mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan. Berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna ya Tuhan. Dan mohon petunjuk-Mu, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita ya Tuhan, dan damai sejahtera hari ini, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, kesejahteraan desa kami, kesejahteraan daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami Indonesia, belas kasihan-Mu bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Hanya ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.